Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Qur'an Muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dengan sebaik-baik hari Jumat. Katakan dalam sebuah hadis sahih, hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Pada hari Jumat pula dia diturunkan ke bumi, dan tidak terjadi kiamat melainkan pada hari Jumat. Para ulama mengatakan Jumat adalah Idul Fuqara wal Masakin, hari rayanya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Bahkan Syekh Said Sabiq mengatakan di dalam fikih sunnah, hari Jumat itu sesungguhnya lebih mulia dibanding hari raya sekalipun, Idul Fitri atau Idul Adha, karena dia adalah Sayyidul Ayyam. Kaum muslimin rahimakumullah, ada peristiwa yang terjadi di belahan bumi lain saat ini yang luar biasa. Terjadi demonstrasi ratusan ribu bahkan jutaan orang dengan kerusuhan massal, dengan penjarahan dan menghancurkan kota yang selama ini mereka sebut sebagai kota yang berperadaban dan menghargai hak asasi manusia. Itu terjadi di Amerika saat ini, yang awalnya pada satu peristiwa penangkapan seorang berkulit hitam yang dilantangkan lantas atau ditiarapkan lantas ditekan lehernya sehingga mati dalam perjalanan ke rumah sakit setelah ditekan leher itu akibat tidak bisa bernapas. Ribut, terjadi demonstrasi, penjarahan yang mungkin mirip-mirip dengan penjarahan tahun 98 di Indonesia dulu. Toko-toko, supermarket, mal-mal dihancurkan, kaca dipecahkan, barang-barang diambil dan seterusnya. Satu protes, satu suara yang ingin mereka sampaikan adalah, kok masih ada diskriminasi terhadap mereka-mereka yang dianggap berbeda ras, berbeda kulit, dan berbeda golongan. Itu yang ingin mereka suarakan. Padahal Amerika adalah negara yang hari ini dianggap paling maju di dunia. Mereka mendeklarasikan itu sebagai polisi dunia. Padahal mereka telah mendeklarasikan lebih 100 tahun yang lalu Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan. Namun pada nyatanya hari ini kita saksikan itu. Dan ternyata pada tahun 50-an, tahun 60-an di sana masih ditemukan umpama rumah makan yang tertulis di depan rumah makan itu white only, artinya khusus hanya untuk orang kulit putih saja. Yang kulit hitam tidak boleh masuk ke situ. Itu fakta. Orang kulit hitam baru boleh kuliah itu tahun 48 di Amerika. Berbeda dengan kita, berbeda dengan Islam. 14 abad yang lampau, Rasulullah SAW telah mendeklar itu secara terang benderang, mengatakan kullukum min Adam, setiap kalian berasal dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu berasal dari tanah. La faddala Arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada keistimewaan kelebihan orang Arab dan non Arab illa bittaqwa, melainkan yang menentukan itu adalah ketakwaan. Sesuai dengan ayat inna akramakum 'indallahi atqakum,
paling mulia di sisi adalah orang yang paling bertakwa. Takwa bukan karena warna kulit, bukan karena keturunan, karena ada anak Nabi sekalipun yang justru mati dalam keadaan kafir seperti halnya Kan'an dan anak Nabi Lut. Ada istri Nabi juga. Jadi ketakwaan bukan karena pernikahan. Ada orang tua Nabi juga yang tidak ikut dalam ajaran anaknya seperti halnya Azar. Jadi at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam jiwa, dalam diri kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang wajah kalian, wala ila jasadikum, tidak memandang fisik kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang dilihat itu adalah hati. Maka itu takwa dari hati. Nah, khutbah Nabi itu disampaikan bukan di tempat yang kecil, di sahabat-sahabat terbatas atau di Masjid Nabawi, tetapi di padang Arafah. Dan itu adalah khutbah Nabi terakhir. Karena pada hari itu puluhan ribu orang yang ikut haji bersama beliau dalam haji wada. Nabi katakan itu, kullukum min Adam, wahai manusia seluruhnya kalian berasal dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu berasal dari tanah. La fadla al-arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Semua kita sama. Yang menentukan, yang membedakan itu adalah hanya ketakwaan saja. Jadi kalau bicara kesetaraan, itu sesungguhnya Islam jauh. Sejak Islam dilahirkan belasan abad yang lalu telah menyatakan itu, dan itu dibuktikan bukan hanya ucapan. Bagaimana dulu pada masa jahiliyah, orang-orang Habasyi, orang-orang Ethiopia, orang-orang Nubia, orang-orang Somalia yang kebetulan tinggal atau dijual hingga sampai ke Mekah tidak ada harganya. Di antaranya adalah Wahsy, di antaranya adalah Bilal. Namun ketika Bilal bin Abi Rabah masuk Islam, ketika Wahsy yang sebelumnya membunuh Hamzah pun juga masuk Islam, menjadi Islam yang baik, ditempatkan oleh Rasulullah sesuai dengan posisi yang baik pula. Bilal bin Rabah sepanjang hayatnya selalu sholat di belakang Nabi, karena dia adalah muazzin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saking terkenalnya Bilal, sampai hari ini orang di mana-mana menyebut Bilal itulah petugas. Jadi nama dia menjadi istilah, menjadi kata kerja. Siapa Bilal hari ini? Bilal satu siapa? Bilal dua siapa? Padahal itu nama orang. Betapa penghargaan orang Islam, penghargaan agama ini kepada seorang yang dulunya budak, hitam, dibeli, dihinakan oleh tuannya Umayyah waktu itu, bahkan hampir mati ditindih dengan batu yang besar di atas padang pasir yang panas. Namun Islam memuliakan. Bahkan ketika Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, ketika Rasulullah membawa 10.000 pasukan dari Madinah menuju Mekah, tidak ada pembelaan dari penduduk Mekah. Mereka semua menyerah. Dan saat itu seluruh berhala, seluruh patung yang ada di sekitar Ka'bah, yang menurut Syekh Safiur Rahman Warakui dikatakan 360 patung di situ. Patungnya berpasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Ada Lata, ada Allah. Jadi Allah itu ada juga mereka sebut sebagai berhala. Ada Manat, ada Hubal, ada Jokri, ada Tawud, ada Naham, segala macam. Nah, setelah dihancurkan patung-patung itu, sebagai tanda kemenangan, Rasulullah perintahkan azan. Siapa yang azan naik ke atas Ka'bah? Lagi-lagi Bilal bin Abi Rabah. Jadi meskipun dia sebelumnya budak, hitam kulitnya, tapi Rasulullah memuliakan. Dan bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi, aku telah mendengar bunyi terompahmu wahai Bilal. Bunyi sandal Bilal di surga itu sudah kedengaran ketika Nabi masih hidup. Artinya Bilal itu dijamin masuk surga. Apa amalanmu wahai Bilal sehingga engkau bisa masuk surga dengan sandal yang kau pakai itu? Kata Bilal, setiap aku berwudu, aku sholat setelah wudu. Setelah aku batal, aku berwudu dan aku sholat 2 rakaat, sholat sunat wudu. Bapak, saudara-saudara rahimakumullah, itulah sedikit pencerahan kita bagaimana Islam ini meletakkan kita pada posisi yang sesungguhnya seorang manusia. Dalam Al-Quran dikatakan,
walaqad karramna, sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Jadi Bani Adam ini adalah makhluk yang paling mulia, baik dari sisi penciptaannya, fi ahsani taqwim, dan dari sisi kedudukannya sebagai makhluk yang paling mulia sebagai khalifah di muka bumi. Maka tidak boleh seseorang menghinakan karena warna kulitnya, karena keturunannya, atau karena status sosialnya. Adanallahu